Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Mas Adi kalau melihat apa ya, calon wakil presiden yang dari kedua kubu yang kemarin masih menjadi teka-teki, akhirnya pagi ada yang diumumkan, malam juga ada yang diumumkan. Dua nama ini adalah nama-nama kejutan atau seperti apa kalau dari Mas Adi melihatnya? Kalau dari kubu Pak Jokowi nyaris tak ada kejutan apapun. Walaupun center di siang hari itu Mahfud ada MD. nama Pak Mahfud MD yang agak sedikit kejutan ya, hanya perubahan dari Mahfud MD ke Ustadz Ma'ruf Amin. Karena yang sudah digadang sejak awal definitively akan mendampingi Pak Jokowi adalah Ma'ruf Amin. Dilihat dari Twitternya Romi, terus Menteri Agama dan seterusnya, seakan-akan memang sudah mengerucut pada Pak Mahfud Amin. Tapi memang di politik itu selalu berubah di last minute ya. Dan kita juga bisa melihat di kamera kemarin bahwa Pak Mahfud juga sedang berada di kawasan di mana tempat ada deklarasi. Cuman kemudian harus dipospon, dipending. Dengan penuh kerendahan hati Pak Mahfud akhirnya dieksksus dan kemudian memilih Ustadz Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Jadi kejutannya hanya sedikit perubahan itu saja. Mungkin dari luar kita melihatnya tidak ada yang spesial, tapi bagi Pak Mahfud ini menjadi gempa sebenarnya. Karena dia tidak dipilih kan. Dan Pak Mahfud bukan kali ini saja sebenarnya yang digadang mendampingi Pak Jokowi. 2014 lalu juga adalah kandidat yang dianggap paling kuat untuk bisa mendampingi Pak Jokowi. Justru yang kejutan itu muncul dari kubunya Bang Pipin nih. Tiba-tiba muncul nama Pak Sandiaga Uno dengan aroma yang nggak sedap itu. Ini gimana Kang Pipin? Pagi Bang Sandi masih beraktivitas, tugas sebagai wakil gubernur ya. Di Balai Kota masih beraktivitas, masih ada pertemuan dengan Kapolri bersepeda dan sejenisnya. Lalu tiba-tiba mengurus surat pilot ke pengadilan dan malam hari ini akhirnya deklarasi. Sebenarnya ada drama apa ya, saya kira kemarin ini? Ini adalah jalan tengah ya, jalan tengah supaya kesolidan dari ketiga partai politik ini kemudian bisa terjadi gitu ya. Dan yang kedua, jadi kami berhitung betul bagaimana capres-cawapres yang memang benar-benar yang semalam dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Makanya ada sosok Bang Sandiaga Uno ini yang kami meyakini bahwa generasi milenial juga membutuhkan sosok seperti beliau. Kemudian bagaimana kebutuhan kita rakyat Indonesia yang beliau ketika pidato semalam itu sangat singkat, tetapi pesannya sangat mendalam bahwa saya mohon doa dan berterima kasih kesempatan telah diberikan, dan kemudian saya akan fokus bagaimana perekonomian Indonesia ini betul-betul bisa meningkat sehingga daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Ini harga pokok dan sebagainya. Deklarasi semalam di Kertanegara. Ini awal sambutan sebelum akhirnya Pak Prabowo mengumumkan secara resmi deklarasi siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilu presiden 2019 mendatang. Mas Adi kalau melihat gambarnya sebelum disampaikan pun, apa sudah bisa ketebak nih sebenarnya yang diumumkan Bang Sadi? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada pada malam hari ini, pada saat ini baru saja pimpinan dari 3 partai politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya, Prabowo Subianto, dan saudara Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Sandi yang tak berhenti tersenyum sepertinya. Saudara-saudara sekalian, kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua adalah suatu kepercayaan yang sangat besar, dan kami sebagai anak bangsa, sebagai insan hamba Tuhan akan memohon
kekuatan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kami tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua ini. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa proses ini tidak mudah, proses ini melelahkan. Saudara-saudara sendiri sebagai media berjam-jam, berhari-hari digigit nyamuk di sini, ya, untuk meliput, karena juga merupakan tanggung jawab saudara untuk melaporkan ke rakyat Indonesia proses demokrasi ini. Saya pun berunding terus dengan tokoh-tokoh politik dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, juga dengan Partai Demokrat. Memang membangun suatu koalisi tidak mudah, karena banyak yang harus kita pertemukan. Dari sejak awal saya telah mengatakan bahwa Gerindra, PKS dan PAN telah terbentuk atau telah membentuk suatu koalisi de facto. Dan koalisi de facto ini tidak hanya baru kemarin atau 2 hari atau 5 hari, tapi bermula dari tanggung jawab bersama sejak kita bersama-sama menghadapi berbagai masalah yang pelik, masalah yang rawan, terutama dalam Pilkada Gubernur DKI tahun 2017 yang lalu. Saudara-saudara sekalian, Indonesia yang kita hadapi sekarang. Jadi koalisi kita bentuk adalah untuk mencari suatu solusi, suatu jalan keluar, suatu penyelesaian terhadap masalah-masalah mendasar bangsa Indonesia, yaitu mengalirnya kekayaan nasional keluar dari bangsa Indonesia, yaitu di mana proses kesejahteraan bangsa Indonesia terhambat oleh suatu keadaan sistemik yang tidak mendorong pemerataan kekayaan. Saudara-saudara sekalian, dalam proses ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai kalangan, terutama kaum ulama dari berbagai latar belakang, terutama Ijtimah GNPF Ulama yang telah, dan juga penghargaan saya kepada pimpinan PKS yang legowo, yang rela tidak batan apapun dalam pencalonan presiden untuk mengambil keputusan. Oke. Dan saya kira ini seiringan karena Majelis Syuro PKS poin nomor 1-nya memutuskan bahwa kita memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menghendaki perubahan kepemimpinan dan konsisten 2019 ganti presiden. Sebentar, ini yang agak bikin penasaran publik juga waktu pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY waktu itu disebut AHY, why not? Karena muda, pemimpin muda, milenial, dan disukai. Lalu tiba-tiba yang dideklarasikan semalam, sosok idola milenial yang lain nih Bang Sandi. Betul. Apa ini unsur kejutan yang disiapkan atau karena penolakan PKS dan yang lain, partai koalisi yang lain untuk tidak mengusung AHY? Saya kira semua ditakar ya, jadi diukur, dikaji mana yang bobotnya lebih besar misalnya. Kalau dilihat dari sisi misalnya Prabowo AHY, maka kita akan melihat bagaimana ini pasangan militer-militer, nasionalis-nasionalis, Jawa-Jawa. Saya kira itu juga yang kami kaji ya. Jadi pasangan yang baru yang kita usung Prabowo, saya kira itu juga kita pertimbangkan. Jadi Prabowo, Sandiaga Uno, apalagi ada
keputusan di mana Pak Sandi keluar dari Gerindra kemudian menjadi milik bersama, ini adalah win-win solution yang kami harus terima. Jadi kami insya Allah tidak baper ya. Jadi, tapi kami kira ya kader PKS, pimpinan PKS insya Allah solid. Kami punya 3 modal utama dalam pertarungan Pilpres ke depan. Tadi saya setuju bahwa ini bukan untuk sengit-sengitan seperti halnya perang, tidak. Tapi ini kompetisi yang disebut dengan fastabikul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ada 3 hal modal PKS. Satu adalah militansi kader. Insya Allah kita akan tunjukkan di Pilpres dan Pileg nanti. Yang kedua adalah soliditas struktur. Dan yang ketiga adalah kerjasama, kerja kolektif, kerja berjamaah. Kami insya Allah bersama PAN dan Gerindra insya Allah akan berusaha berikhtiar semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginan masyarakat Indonesia yang menghendaki 2019 ganti presiden. Baik, kita lanjutkan usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.